kelihatannya kan sepele ya. Sepertinya hanya callus aja, benar nggak? Ada penebalan. Berarti kalau ada penebalan atau callus, sebenarnya untuk pasien-pasien diabetes itu warning sekali, apalagi gula darahnya tinggi ya. Terus kemudian kita lihat lagi di setelah antara digit 1 dan 2 itu ada robekan ya. Saran saya sih nggak usah. Kalau hidrogel kan terlalu basah, madu juga sama, terlalu basah. Kalau di sela-sela terlalu basah, akibatnya nanti macerasi. Oke, jadi hari ini juga ada case dari Pak Abdul Aziz. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah join di dalam grup WhatsApp, itu sudah lihat ya case yang di-share sama Pak Abdul Aziz. Mungkin saya sapa dulu Pak Abdul Aziz yang sang pemilik case-nya. Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu gitu Pak. Ini case-nya seperti apa, terus kemudian mungkin apa yang kesulitannya yang sedang Bapak alami, atau apa hal-hal yang mau didiskusikan bersama dengan Bu Ida. Halo Pak Abdul Aziz. Halo Bu. Sudah bisa sharing Pak, case yang tadi di-share? Sudah Bu. Ya, siap. Silakan Pak, sudah saya tampilkan di Zoom-nya. Sebelumnya, saya mohon maaf Bu, tadi baru nyampe. Ini kehujanan. Pasiennya riwayat gula ya Bu, sesuai dengan yang nampak di PowerPoint ini. Riwayat gula? DM Bu, diabetes Bu. Oh, DM. Oke. Sempat 600 dulu nilai gulanya yang paling tinggi Bu. Jadi datang ke puskesmas, kondisi kakinya udah kalus seperti itu, udah banyak akarnya di bawah, udah susah berjalan. Akhirnya tindakan di hari pertama itu kita tipiskan kalusnya pakai bisturi. Tapi yang di sela jari itu belum nampak hari itu. Baru di hari kelima itu baru saya buka di situ, kok isinya banyak gitu yang jaringan matinya. Akhirnya isinya banyak jaringan kita kasih itu dengan apa namanya hidrogel untuk melunakkan. Oke, terus? Selanjutnya di hari ke-7 kemarin kita pakai madu Bu. Tapi harusnya tapi belum diganti perban harusnya tadi, tapi nggak jadi. Rencana besok pagi gimana efektifnya pakai madu itu Bu? Oke. Itu hari pertama ya? Ini hari pertama ditemui ya? Udah Bu. Oke. Pertanyaan saya, pasiennya pakai alas kaki apa ya? Pak Abdul Aziz, boleh share alas kaki yang dipakai sama pasiennya apa, Pak? Sehari-hari pasien bekerja sebagai apa juga? Apakah dia menggunakan alas kaki atau tidak? Ya, jadi Bu. kita mau tanya habitualnya nih, habitualnya terhadap kaki. Apa sih habitual? Kebiasaan sehari-hari dia dengan kakinya. Kalau kita lihat kan sudah ada kelihatan deformitas ya. Sudah terjadi kelainan bentuk kaki. Kakinya dulu seperti itu. Belum ada kelainan bentuk kaki, Bu. Kenapa? Belum deformitas, masih berjalan normal kemarin di puskesmas. Cuma karena inflamasi jadi agak pincang jalannya. Oke, terus kemudian alas kakinya apa ya? Saya minta maaf sebelumnya Bu, di sini lagi hujan lebat jadi agak noise. Nggak pakai headset juga. Bapak Ibu, jadi kalau kita ketemu, saya jawab ya Bu Evi? Siap. Jadi kalau kita ketemu kasus kaki seperti ini, kelihatannya kan sepele ya. Sepertinya hanya callus aja, benar nggak? Ada penebalan. Berarti kalau ada penebalan atau callus, sebenarnya untuk pasien-pasien diabetes itu warning sekali, apalagi gula darahnya tinggi ya. Jadi ini harus hati-hati sekali kita. Jadi upaya preventif itu penting sekali kita ajarkan kepada pasien-pasien kita dengan diabetic foot ulcer. Seperti kita ketahui, jumlah penderita ulkus kaki diabetes, angkanya di Indonesia makin lama makin tinggi terus. Kan sering baca ya di berita-berita di Medcovazin itu cerita kalau angkanya terus naik ya.
Jadi memang hampir sekitar 25% dari angka kejadian kasus diabetik itu mereka terjadi komplikasi kaki, ya, ulkus kaki. Nah, dimulainya dari mana? Dimulainya dari hal yang sederhana, yaitu callus. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya tidak diatasi dengan baik, akibatnya ya bisa lebih parah lagi, jadi luka yang lebih besar. Oke? Jadi pada penanganannya nggak keliru yang sudah dilakukan oleh Mas Aziz, ya, Mas Aziz nggak keliru. Hanya kita mesti harus perhatikan betul nih kebiasaan dia terhadap kakinya. Misalnya, kalau dia ke kamar mandi, apakah dia menggunakan alas kaki? Oke, kenapa kok dianjurkan dia menggunakan alas kaki, tapi yang tidak menyebabkan dia jatuh ya? Hati-hati itu juga kalau dia jatuh. Kenapa? Karena di kamar mandi biasanya kan kamar mandi pakai bersama. Nah, kamar mandi pakai bersama itu kadang-kadang kita nggak tahu tuh ada feses tertinggal ya. Kalau ada feses tertinggal di lantai itu kemungkinan ada E. coli. Terus kemudian urin tertinggal ya. Itu juga dikhawatirkan. Nah, di situ kan tempatnya kuman ya. Tempatnya kuman. Pada saat kalusnya pecah atau meretak, itu lihat nggak kalau kalusnya meretak? Paham ya maksudnya kalus yang meretak? Paham nggak Bu Evi kalus meretak? Pecah. Ya, kalusnya pecah. Nah, di situ tuh mudah sekali kuman masuk. Misalnya E. coli masuk di situ. Kalau dia sudah masuk di situ, terus kemudian dia menyebabkan gula darahnya tinggi, terus kemudian dia masuk ke dalam lagi, menginfiltrasi, akhirnya yang terjadi adalah osteomyelitis. Nah, ini yang ditakutkan sebetulnya. Hanya karena pasien tidak terawat kakinya karena ada kalus. Yang dilakukan adalah ditipiskan, itu sudah betul. Tapi apa betul yang ditipiskan itu benar tipiskan? Ini kan H1 ya, saya belum lihat tuh setelah ditipiskan. Ada nggak? Oke, setelah ditipiskan. Baiknya pada saat penipisan tadi itu tidak menimbulkan perdarahan. Itu disetujui ya, tidak menimbulkan perdarahan. Terus kemudian kita lihat lagi di setelah antara digiti 1 dan 2 itu ada freak ya, apa namanya? Ada robekan ya? Iya Mas Asep, Pak Asep. Pak Aziz. Pak Aziz. Iya, Bu. Asep kayaknya nggak kenal ya. Pak Aziz, itu ada robekan ya? Iya, Bu. Jadi kemungkinan pasiennya pakai sandal jepit atau bagaimana? Kemungkinan alas kakinya sandal jepit bukan? Iya nggak Pak? Oke, jadi kalau kayak gini kan kelihatannya kita akan sudah langsung nih berhubungan dengan wound care ya. Udah nggak kalus lagi tuh yang kena sandal jepit. Terus kemudian kemungkinan dia bisa menginfiltrasi ke tempat-tempat kalus tadi karena berdekatan. Saran saya sih nggak usah. Kalau hidrogel kan terlalu basah. Kalau di sela-sela terlalu basah, akibatnya nanti macerasi. Diganti pakai madu pun, madu juga sama, terlalu basah. Simpel aja sih sarannya. Bapak bisa gunakan metcovazin reguler atau silver. Tapi saya prefer ke silver dulu nih untuk mengatasi masalah inflamasinya supaya turun dulu. Ini kan inflamasinya udah memanjang, jadi udah terjadi peradangan atau yang kita kenal dengan nama infeksi. Kan sudah lebih dari 3 hari ya. Nah, kita turunkan dulu tuh supaya tenang. Setelah tenang, artinya tenang tuh gini, kemerahannya berkurang, bengkaknya berkurang, ya. Terus kemudian slavnya atau jaringan matinya sudah lebih mudah diangkat. Nah, kalau sudah demikian, baru kita coba angkat pelan-pelan, ya, sampai ketemu dasarnya merah. Baru habis itu kita bisa pakai reguler lagi. Cukup dipahami? Pahami nggak? Mas Bro? Pakai sandal swallow, Bu. Ya nggak? Pakai sandal swallow. Tepat ya? Oke. Jadi kan memang yang harus kita perhatikan ada tuh kadang-kadang kalau kaki tuh nggak terlalu diperhatikan ya. Memang kebiasaan dia terhadap kaki. Itu khas sekali itu. Pasti pada saat ke sandal swallow-nya itu, kiri dan kanan pasti tipis tuh. Karena penekanannya tuh, penekanannya, cara dia berjalan tuh dengan penekanan gitu, di kanan dan di kiri tuh. Karena kalusnya ada di kanan dan kiri. Terus kemudian, mungkin sandal swallow-nya sempit.
Kalau nggak sempit, pada saat dia berjalan, dia menyerusuk ke depan. Terbayang nggak? Kalau dia menyerusuk ke depan, kanan dan kiri akan sebagai tahanan. Kayak orang pakai high heels. Kelihatan nggak ya? Kan kalau misalnya pakai sandal jepit nih begini ya. Terus lukanya kan di sini sama sini. Sini ya. Kurang lebih gitu ya. Ini ya. Betul nggak? Ya. Jadi pada saat dia pakai sandal jepit, dia jalannya tuh gini nih. Jalannya lebih tinggi. Jadi ini ketarik, terus kanan dan kirinya tertekan. Jadi kalau gitu, yang paling bagus, habis ini dia harus ganti alas kaki. Tadi saya minta alas kaki sama SLI, belum datang. Mbak Ira, aku minta diambilin alas kaki dong, Mbak Ira. Alas kaki, sepatu. Oh, udah bilang Mbak Ira, udah bilang SLI, nggak ada yang tarik. Oh, itu dia baru. Ya. Jadi dibutuhkan alas kaki. Alas kaki yang gimana? Ini salah satu contoh yang ada di kerjaan ya. Lihat nggak dari samping? Dia lebih tebal ya ukurannya. Ya. Oke. Dibandingin sandal swallow. Terus udah gitu, nggak ada apa namanya, cari alas kaki yang dia nggak ada bikin friksi di selas jari. Ini kan nggak pakai friksi di selas jari. Pada saat dipakai kan. Nah. Oke Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Kelihatan sih. Nih ya, jadi nggak bikin friksi. Oke, nggak bikin friksi. Cuma tinggal ditarik aja, terus ditempelkan. Setelah pakai balutan ya, terus karena di sini tebal, terus di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi, tingginya sama ya, tapi di sini ada gestur gitu. Jadi pada saat dia berjalan, dia injak kaki gini nih. Lihat nggak? Apa sih namanya ini? Dia akan membantu arc ya pada saat berjalan. Nah, sudah ada offloadingnya di sini, jadi nggak nimbulkan tekanan. Pasiennya gemuk apa kurus? Kalau dilihat dari gambar kakinya sih kelihatannya biasa ya. Betul nggak? Sedang ya. Jadi pada saat dia berjalan, tidak menimbulkan tekanan pada pressure-nya tadi nih. Di pressure di sini. Jadi ganti alas kaki. Kalau nggak diganti alas kaki, kalusnya nggak akan bisa berhenti. Terus kemudian penanganan lukanya tadi, turunkan dulu inflamasinya. Inflamasi yang memanjang tadi diturunkan dulu. Atau yang kita kenal dengan nama infeksi. Tapi infeksinya masih lokal infeksi kan? Pasiennya ada demam nggak? Pasiennya ada demam? Nggak ada. Nah, aman kan? Kalau pasiennya nggak demam, berarti yang terjadi adalah lokal infeksi aja. Kalau terjadi lokal infeksi, ya pakai aja metronidazole silver. Jadi nggak usah lari ke madu, nggak usah lari ke hidrogel, karena di sana nggak ada antimikrobial. Yang kita butuhkan itu, gitu. Nanti kalau misalnya ke rumah sakit misalnya atau ke puskesmas, pasti kan udah dikasih antibiotik dulu tuh. Padahal antibiotik kan resikonya dia bisa resisten ya terhadap antibiotik. Jadi saran saya seperti itu. Terus kemudian untuk kaki di sebelahnya supaya tidak terjadi masalah. Kaki sebelahnya juga masalah enggak? Untuk kaki yang sebelahnya bagaimana, Pak? Untuk sebelahnya nggak ada infeksi, Bu. Cuma kalusnya, tapi udah ditipiskan, udah dapat jaringan merah. Oh, udah dapat jaringan merah. Sama ya. Jadi kasusnya sama. Berarti dia pada saat dia berdiri, tumpuannya itu ada di depan. Terus kemudian swallow-nya ketarik. Jadi menyebabkan lecet ya di ibu jari. Iya, Bu. Terbayang ya? Untuk Ya. debridement gimana, Bu? Dianjurkan atau dibiarkan aja, Bu? Di Bradman dianjurkan kalau inflamasinya sudah turun, peradangannya sudah turun. Karena kan kita takut nih, sumber infeksinya dari mana. Kalau dia masih keras, jangan dilakukan di Bradman. Cukup otolisis aja. Jangan dilakukan pakai gunting maksud aku. Jadi otolisis aja. Otolisis dengan menggunakan dressing lah tentunya ya.
Tapi dressingnya dipilih. Kalau misalnya hydrogel boleh-boleh aja, tapi kan hydrogel tuh lebih eksudat ya, lebih banyak cairan. Padahal Iya, itu Bu. ada eksudatnya banyak, jadi akibatnya lebih eksudatif jadinya. Kalau lebih eksudatif, akibatnya maserasi nanti di sekelilingnya. Madu juga demikian. Pada saat suhu panas, dia akan lebih mudah meleleh. Kalau dia meleleh, jadinya maserasi juga. Jadi nggak straight to the point. Nggak langsung kena pada kondisi lukanya. Kalau misalnya Metcovazine Silver punya nggak? Udah Belum ambil? datang, Bu. Kalau reguler ada? Ada, Bu. Ada. Ya udah pakai reguler dulu, tapi saran aku coba deh segera tukar sama silver, itu akan signifikan sekali berubahnya. Nanti kalau kemerahannya udah turun semua, baru cepat kita ambil jaringan matinya. Kita ambil jaringan matinya, kalau dia sudah merah, kita pakai reguler lagi. Siap, Bu. Clear ya? Terus habis itu jangan lupa pakein cuci pakai sabunnya. Mana? Sabun cuci lukanya. Terus kemudian lotion. Kan lotionnya nih enak banget. Udah pernah nyobain lotionnya belum? Udah pernah, Bu. Rasanya Untuk psoriasis, Bu. psoriasis. Pada kasus-kasus kaki diabetes ini juga boleh loh ya. Pada kaki-kaki diabetes ya. Nih ya, aku cobain ya. Di sela-sela jari, itu dia akan lebih cepat. Absorb. Pada pasien psoriasis, tapi pada Mas Aziz betul ya? Iya, Bu. Pada Mas Aziz, pernah nggak nyobain sendiri, buat dirimu sendiri? Oh, dulu pernah, Bu. Tapi di leher kena luka bakar, Bu. Tapi semakin terbakar. Karena langsung matahari, nggak cocok. Luka bakar. Apa, Bu? Jadi kayak luka bakar gitu. Pada pasien luka bakar. Bukan, saya sendiri. Jadi ceritanya saya kan terpapar di luar. Leher itu kehitaman kayak terbakar. Saya bikin itu untuk melembabkan, tapi kayaknya kurang cocok. Akhirnya saya ganti dengan aloe vera. Baru dia meredah. Memang bukan buat luka bakar, bukan buat yang itu karena butuhnya gel itu. Kalau Iya, yang kemerahan seperti itu butuhnya gel. iya, iya, Tapi Bu. kalau misalnya lotion untuk sehari-hari, apalagi untuk kasus-kasus pasien diabetes seperti ini, supaya dia tidak dry skin, kan yang ditakutkan tuh maserasi ya di sela-sela jari. Ini lihat nih, ini kan langsung hilang ya, langsung hilang kan? Lotionnya karena terserap. Nah itu yang dibutuhkan seperti itu sebetulnya. Makanya pada pasien psoriasis kan dia di epidermisnya, betul nggak? Epidermisnya kan sensitif. Iya, Bu. Bersisik dia, Bu. Nah, jadi dia langsung absorb. Memang yang dibutuhkan adalah hidrasi. Bagus Oke? waktu itu Bu. Ya, untuk pasien satu itu memang bagus, Bu. Iya, karena memang dibutuhkan hidrasi. Tapi kalau sunburn Sunburn. yang kayak kaktus itu memang butuhnya lebih ke model-model seperti kayak hidrogel, kayak gitu. Saya bikin Kalau ini lidah kan, buahnya seperti itu. iya, kalau ini kan nggak ada hidrogelnya, iya nggak? Memang Iya. fungsinya untuk antioksidan yang lebih banyak. Oke? Oke, Bu. Jadi kalau yang ini udah menjawab pertanyaannya nggak? Sudah, Bu. Kemarin Jawabnya, karena belum datang silver, Bu. Makanya pakai madu. pakai reguler aja kalau belum ada. Karena tadi tuh meleleh. Sebetulnya madu di kita bagus, tapi enaknya buat itu aja, buat minum susu jahe. Jadi madu kalau di luar negeri, mereka itu madunya sudah dikemas sedemikian rupa untuk dressing, tapi di kita belum. Jadi makanya dia mudah untuk cepat meleleh. Emang model madunya beda. Kayak misalnya di Australia itu mereka pakai manuka honey, ya. Tapi manuka honey-nya memang sudah dikemas untuk jadi dressing. Di kita yang belum memang. Ya, jadi mudah maserasi kalau kita pakai madu-madu yang ada di Itu, Bu, di jaringan matinya, Bu. Saya dapat kasus juga dulu sebelumnya kan kayak gitu juga. Tapi pas di congkel-congkel kayaknya seluruhnya kuning di bawahnya itu, Bu. Nggak apa-apa tuh, Bu. nggak apa-apa. Terus cari yang sampai warnanya merah. Kalau kita ragu, autorisis lagi. Oh gitu.
sampai ketemu jaringannya. Itu kemungkinan nyambung, Mas, nanti yang ke kalus yang sebelahnya lagi. Oh gitu ya, Bu. Itu ada resiko dia nyambung. Kemungkinan sudah ada undermining, soalnya udah kemerahan di situ. Iya, iya, iya. Jadi nanti kalau mau coba mandiri, tahu apa sumpit yang dari besi nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi kayak sumpit yang dari besi itu kan tipis. Nah itu bisa kita masukkan, kita cek udah nyambung belum dia. Jadi kalau pada saat perawatannya kan sulit tuh, yang satu dekat sebelah sini, yang satu di tengah-tengah. Kalau di perawatannya dijadiin satu juga nggak masalah. Jadi yang kemerahannya bisa tutupi semua. Jadi pada saat perawatannya, cara merawatnya ada nggak di situ? Jadi jangan cuma dia sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri. Jadi satu aja dulu nggak apa-apa. Jadi dioles keseluruhan. Paham nggak? Paham, Bu. Biasanya kan kita cuma sebelah gitu ya. Nah, kalau di sini kita raba ya, kita raba yang sebelah sini nih. Oh ini kayaknya udah kelihatan ada krepitasi atau bengkak atau kemerahan. Jadi jangan cuma di sini sendiri, di sini sendiri, di sini sendiri, jangan. Tapi langsung aja semuanya. Oke. Apa? Saya pakai handscoon ya. Nah, terus di tempat yang dia merah semua. Tempat yang kemerahannya tuh dicek. Kelihatan nggak? Jangan nanti kita berpikir, itu kok dibalut semua, nanti bisa basah dan lain sebagainya. Nggak usah takut, kan ini ada kandungannya zinc. Jadi kalau zinc itu aman buat ekstrudat. Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita kasih kasa, jangan lupa. Kasih kasa. Oke. Terus offloading lah. Jangan lupa yang di sela sini ya. Iya. Oke. Jangan lupa yang di selanya ya. Kan ini kan karena apa? Pantum ya. Terus kemudian mulai deh Bapak Ibu rapihkan. Terus biasanya di daerah yang kalus gini kan suka nyeri ya pasiennya, nggak enak gitu ya, nggak nyaman, itu bisa agak tebal sedikit, bolak-balik aja. Jadi kita bikin offloading. Tujuannya apa? Supaya besok nggak jadi kalus lagi. Kalau jadi kalus lagi, robek lagi dong, ya nggak? Betul nggak Pak? Betul, Bu. Nah, ini ya. Demikian rupa ya. Jadi kita kayak bikin sepatu nih. Tempat jejak dia 1, 2, empuk ini. Tuh. Ingat tadi tuh caranya. 1, 2, ya. Terus saja. Jadi bukan langsung dilingkarin begitu. Kalau dilingkarin langsung-langsung, di sininya nanti yang tebal. Padahal kita butuhnya yang tebal di mana? Di belakang. Jadi di lapisnya begini, berhenti di sini, balikin lagi. Berhenti di sini, balikin lagi. Ya. Supaya yang tebal adalah posisinya di belakang. Oke. Ya. Lihat. Jadi di sini lebih tipis, di sini lebih tebal. Nah, mana ya perbandingannya? Kelihatan nggak perbandingannya? Nggak ya? Lebih tebal lah. Ya, ini ya perbandingannya ya. Kelihatan perbandingannya? Lebih tinggi ya? Antara ini dan ini. Terus itu udah. Ini mah biasa aja. Oke. Ini karena pakai apa namanya? Ini jadi bisa diputar-putar ya, Wewe.
Oke, cukupnya aja. Kalau sudah, udah selesai. Tinggal digunting. Nah, pasiennya bisa pakai apa? Alas kaki. Udah, habis itu kasih alas kaki. Ini alas kakinya. Nih ya. Nah, kelihatan nggak? Nubris. Kelihatan? Oke, naik. Bisa? Jadi pasiennya nggak akan kesakitan tuh di kanan dan kiri. Oke, Mas Bro? Oke, Bu. Bapak Ibu yang lain clear? Apa tuh Kak? Apakah wound care menjual sandal diabetes juga? Kalau boleh menjual, boleh tahu harganya. Spill, Bu Evi, mana? Boleh nanti sama tim dari SLI ya, di sini juga ada timnya nanti. Atau kalau Ibu sudah masuk ke dalam grup, nanti akan kita share kontaknya ya untuk order sandalnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Pak Abdul Aziz, semoga hari ini cukup menjawab diskusinya terhadap case yang Bapak diskusikan hari ini bersama dengan Bu Ida. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir karena kita tetap bisa diskusi di dalam grup. Jadi sampai ketemu lagi nanti minggu depan bersama para wound expert dari Medcovazin lainnya. So, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join, sudah berpartisipasi aktif. Sampai bertemu di minggu depan. Oke. Bye. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Assalamualaikum.